sistem tata surya. Siapa yang tahu apa itu tata surya? Saya, Pak. Coba ini jelaskan. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit. Ya, betul. Bapak akan menjelaskan kembali apa itu tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Zona tata surya, siapa yang tahu zona tata surya? Saya, Pak. Coba jelaskan apa itu Yaitu zona. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul. Tapi akan Bapak jelaskan kembali ya. Zona tata surya adalah planet yang bagian dalam, sabuk asteroid, planet bagian luar, dan sabuk Kuiper. Planet dalam atau planet kebumian adalah planet yang terletak di antara matahari dan sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Mars. Sedangkan planet luar atau planet raksasa adalah planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid, yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama kita akan bahas bintang yang pertama kita kenal, yaitu matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang berpola gas yang bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari 6000 derajat Celcius dipancarkan ke luar angkasa sehingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Matahari bukanlah bintang terbesar di antara miliaran bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari juga bintang yang paling terang. Tetapi mengapa matahari kelihatan paling terang di antara bintang-bintang lain? Itu dikarenakan jarak dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Jarak ini disepakati oleh SA. Tahu SA itu apa? Tidak tahu. SA itu satuan astronomi. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dibandingkan bintang lainnya. Bintang terdekat kedua setelah matahari adalah Alpha Centauri. Jaraknya lebih dari 20.000 SA. 200.000 SA. Jarak matahari hanyalah 1/546.000 kali jarak Sirius ke bumi. Sirius merupakan bintang yang paling terang. Yang kedua, kita akan bahas planet terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Selanjutnya yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari, yaitu dengan 0,4 SA dengan skala revolusi 88 hari. Yang kedua itu adalah Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radius 6,52 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 225 hari. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Planet Venus juga tidak memiliki satelit alami. Atmosfer Venus mengandung 97 karbon dioksida dan 3 nitrogen sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan. Selanjutnya planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Jarak antara bumi dengan matahari yaitu 149,6 juta kilometer atau 1 SA. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer yang melindungi permukaan bumi dari sinar ultraviolet dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Perbedaan suhu permukaan bumi antara -70 Celcius
hingga 55 derajat Celcius, tergantung pada iklim setempat. Bumi mempunyai satelit yaitu bulan. Ya, selanjutnya planet Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Planet ini mengorbitkan selama 67 hari dalam mengelilingi Matahari. Planet ini juga berotasi kala rotasinya sekitar 25,62 jam. Planet ini sering dijuluki dengan planet merah karena tampaknya yang dari jauh berwarna kemerah-merahan, disebabkan kandungan permukaan tanahnya yang kaya akan unsur besi dalam bentuk nyawa hematit. Selanjutnya Jupiter. Jupiter itu mempunyai julukan yaitu planet terbesar. Planet terbesar yaitu planet kelima yang terdekat dari bumi setelah Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Jarak rata-rata antara Jupiter ke Matahari adalah 778,3 juta kilometer atau 5,2 SA. Selanjutnya Saturnus. Saturnus adalah planet di tata surya yang dikenal sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua yang ada di tata surya setelah Jupiter. Jarak Uranus sangat jauh dari Matahari, yaitu 9,5 SA, satuan astronomi. Karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus sangat mudah dikenali karena sistem cincinnya. Cincin Saturnus sangat unik, terdiri dari ribu-ribu cincin yang mengelilingi planet ini. Selanjutnya Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari dan planet yang terbesar dari ketiga tata surya. Jarak planet ini dengan Matahari sekitar 19,6 SA. Atmosfernya itu adalah atmosfer yang terdingin dalam tata surya dengan suhu terendah 49 K, sekitar minus 224 derajat Celcius. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui, dan terbesar adalah Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Selanjutnya planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh dari tata surya. Jika ditinjau dari Matahari, Neptunus mengorbitkan Matahari pada jarak 30,1 SA atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam. Sedangkan periode revolusi adalah 100.064,8 tahun. Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui. Yang terbesar Triton, geologinya aktif dan memiliki geyser nitrogen cair. Triton adalah satu-satunya satelit terbesar yang orbitnya berbalik arah atau retrograde. Ada mengerti anak-anak? Bapak ada permainan untuk kalian. Ini sudah Bapak buatkan untuk kalian untuk bermain. Nanti kita akan mengacakkan. Bapak sudah buat di dalam kertas-kertas ini nama-nama planetnya, matahari, dan orbitnya. Siapa yang tahu apa itu orbit? Garis lintas matahari. Betul, pintar kamu Devi. Selanjutnya kita akan bermain. Kita akan bagikan kelompok. Bagi jadi 2 kelompok. Devi dengan Amel, Vini sendiri ya. Kita sistemnya itu siapa nanti apa yang dari kelompok ini dapatkan keluar, cabut dan buka, langsung letakkan di mana namanya ini. Dan sebutkan apa nama yang ada di dalam kertas ini. Dari kelompok 1, Devi. Ambil Devi.
Bumi, letakkan di manakah bumi? Tegak. Oke. Ya, pintar. Selanjutnya kelompok 2 V ini. Matahari, letakkan pada matahari. Selanjutnya pada kelompok 1 lagi, Amel. Letakkan pada Jupiter. Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini? Paham, Pak. Kita cukupkan saja ya, sampai di sini saja materi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.